Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku, dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya saja. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian lagi, semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama kalian. Terima kasih dan sangat terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu Gusti Allah Agung curahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Ini slowly ya, lagi libur ini, jadi slowly supaya staminanya kuat. Kita sekarang masuk seri yang ke-10 ya, dari yang kemarin ya. Apakah Kristen Tauhid juga Islam ya, seri yang ke-10. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Kita masuk seri yang ke-10. Ini di request oleh teman Kristen kita ya. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Kita masuk seri yang ke-10. Kajian-kajian kita itu dia singular ya, singular tidak strike ya. Ada memang beberapa model-model kajian, ada yang strike jadi langsung dia tunjuk poin, tapi ada yang singular, dia seperti serpihan-serpihan itu ditampilkan dulu, baru nanti di endingnya dia rakit, dia susun serpihan-serpihan itu menjadi bangunan puzzle yang indah gitu. Ya itu stylenya masing-masing, dan gue secara alami gue seneng yang singular. Mungkin terbawa dari sejak gue sekolah dulu ya. Gue seneng guru itu yang singular. Ya, kalau misalkan dulu kan ada pelajaran fisika gitu ya. Kalau fisika langsung dia menghitung R misalkan ya, tahanan itu berapa besarnya, terus masuk ke rumus-rumus gitu. Terlalu kering dan jadi ya gue nggak tertarik aja sih gitu. Cuman mungkin ini lebih personal ya.
Kan bisa juga ada yang tertarik seperti itu. Ya. Kalau gue sih senang yang singular. Ya memang sih intinya dia menjelaskan tentang R ya, tahanan resistan. Jadi kodenya kalau dalam fisika ketika kami bahas listrik dulu kan R tahun 80-an ya. Ini tahanan ya. Nanti ada seperti ini juga ya. Lah kalau masuk kelas terus ngajar ini gitu, ya gue nggak demen aja. Ya, gue pingin itu dan gue demen yang punya guru itu wawasannya luas. Wawasannya luas. Ya memang sih dia mau menjelaskan tentang tahanan misalkan. Tapi dia juga dalam perjalanan menjelaskan tahanan itu, dia menjelaskan juga hal-hal yang lain yang itu kadang-kadang memang tidak didapatkan di tempat-tempat lain. Nah, itu gue banget dah. Jadi nggak jenuh, ya. Nggak jenuh. Memang guru-guru yang bisa seperti itu, guru-guru yang punya kualitas di atas rata-rata ya. Kalau hanya guru yang bisa menjelaskan misalkan R, dia langsung ke R saja, ya itu sih banyak, gitu ya, banyak. Makanya gue kagum sama Sri Bintang Pamungkas, ketika seorang yang perspektifnya itu teknik dan itu, setahu gue otomotif dia, mesin ya. Cuman ketika bicara ekonomi dia piawi banget. Kalau Om Rizal Ramli bicara ekonomi ya itu umum, orang dia memang ekonom ya. Terus kita akan berpikir Om Sri Bintang Pamungkas dia orang teknik, tapi dia bicara ekonomi begitu piawinya, apalagi bicara teknik, memang itu bidang dia gitu loh. Logikanya itu begitu bangunnya. Tapi bukan berarti gue terus mengatakan Om Rizal Ramli tidak hebat, ya hebat juga gitu loh. Cuman kan dia dalam, ya nggak kaget, ya memang dia harus hebat karena itu bidang dia gitu. Ngerti nggak sih kamu yang aku maksudkan gitu? Ya, jadi kalau ya biasanya orang baru sih ya, orang baru, ya anak baru. Kalau orang Jawa bilang pite anyar. Pite itu ya ayam, anyar itu baru. Kalau ayam baru itu memang dia suka terbang ke sana ke sini, mencolot, keok keok keok, ayam baru. Nanti kalau sudah lama ya dia seperti teman-temannya gitu. Makanya kan kalau ada yang ngaji baru ke sini, ya gue pertama terima kasih mau ngaji bareng di sini dan semoga betah di sini. Dan berikutnya mesti gue ingetin, di sini gayanya strike, tidak dipakai. Yang dipakai itu singular. Nah terus kalau ada yang baru masuk tiba-tiba kok penjelasannya berbelit-belit, kok penjelasannya tidak to the point. Ya memang stylenya begitu. Ya kalau kamu nggak berkenan ya cari channel lain kan yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Style orang itu beda-beda. Sampai ini ya, sampai seri berapa? Seri 10. Gue bisa saja jadikan satu seri ini. Satu seri bisa gue, setengah seri bisa gue jadikan. Tapi gue bukan tipologi seperti itu. Ya, jadi kalau ada penjelasan itu dilihat dulu. Duduk permasalahannya seperti apa, style narasumbernya seperti apa gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba masuk komen yang itu justru kontraproduktif gitu. Ya. Oke, itu berlaku untuk semuanya ya. Kan kemarin aku lihat ada yang baru itu, terus komennya seperti itu gitu. Makanya aku ingatkan kalau yang baru-baru itu pelajari dulu gitu. Pelajari dulu ya dengan banyak tanya gitu. Nanti kalau cocok ya tetap ngaji di sini, nggak cocok keluar juga nggak apa-apa. Jadi bebas-bebas saja. Oke, sebelum aku lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Dari kalian. Tapi sebelumnya aku nggak tahu itu komen ada di mana sih ya. Aku bukan orang yang mau menari di atas genderang orang lain loh ya. Nggak mau aku. Ya,
Jangan coba-coba sama aku. Aku enggak mau begitu. Ya. Aku bukan tipe yang mau menari di atas tabuhan genderang orang lain. Gitu. Aku adalah aku. Eser. Ya. Jadi aku enggak bisa begitu. Nah, komentar-komentar yang ada itu banyak yang out of the topic. Komentarnya itu out of the topic. Ya. Makanya kalau mau oot itu bilang dulu, maaf oot, terus ootnya apa diuraikan. Bukan terus nyelonong oot. Tapi alhamdulillah yang Islam-Islam ini pada cerdas. Yang kafir-kafir ini repot. Ya. Ya juga memang jadi kita tahu memang tujuannya bukan untuk belajar, untuk membantah saja gitu loh. Jadi ketika aku jelaskan ke kanan, dia ke kiri. Yang kafir-kafir ini banyak yang oot gitu. Ya. Kadang-kadang sih aku pertimbangkan. Kalau memang perlu aku jelaskan, aku jelaskan. Cuman itu tujuannya bukan untuk si kafir loh ya, untuk yang Islam. Karena si kafir itu tetap saja dikasih tahu nggak dikasih tahu, ya lidahnya dijulurkan. Gitu loh. Karena apa? Karena aku sudah bilang, gue itu misalkan ada pertanyaan masuk itu ya. Pertama mesti gue layani. Gue jawab. Sambil wait and see, gue lihat ini dia mau belajar, mau bertanya, atau mau membantah saja. Gitu loh. Kan orang bisa terbaca. Jadi bukan ujuk-ujuk terus gue bilang, ini anjing. Ya enggak lah. Pasti gue layani, 2-3 pertanyaan gue layani. Nanti gue wait and see. Oh ini tipologinya begini. Gitu. Ya, nah, dari teman-teman yang kafir ini banyak yang oot. Gue jelaskan ke kanan, dia tiba-tiba kok komen ke kiri. Ya, jadi kalau gue bilang Yesus itu gila, kalian percaya nggak? Yesus itu gila. Kalian percaya nggak? Tapi kan perlu dijelaskan, gila itu konteksnya itu bagaimana ya? Rangkaian ayat-ayat itu perlu dijelaskan. Bukan dia comot gitu aja. Bukan hanya Nabi Muhammad aja yang disebut gila. Yesus pun disebut gila. Coba kalian buka di Yohanes 10:20. Ya. Yohanes 10:20. Kan gila Yesus. Bukan hanya gila kemasukan setan. Ya. Dan orang diperintahkan nggak usah dengar dia. Dia itu orang gila kemasukan setan. Tapi kan ayat ini nggak boleh dong dicopot gitu aja dari konteksnya langsung disimpulkan Yesus gila. Juga kan nggak boleh ketika Nabi Muhammad dinyatakan gila terus itu dicopot begitu saja. Ya. Apalagi terus ditempelkan di atasnya dengan ayat yang itu rekayasa banget. Ya, kalau kamu nggak percaya, coba tanya kepada ahli kitab. Jika kamu nggak percaya, jika kamu ragu, tanya oleh kitab. Itu Al-Quran itu bahasanya indah. Dia menggunakan bahasa retorika kan, itu kalimat itu. Kalau jika maka, kan itu jika kamu ragu, maka. Ya, tanyakan kepada ahli kitab. Terus dia padu sama Yesus, Terus kata ahli kitab, Nabi Muhammad katanya gila. Kan kacau. Karena ayat ini tidak berhubungan dengan itu. Ini dua permasalahan yang berbeda. Ya. Dua permasalahan yang berbeda. Dari situ kan kita bisa lihat ini anjing atau manusia. Gitu loh. Kalau orang berpunya agama, dia tidak melakukan hal ini. Ya ini anjing aja sih gitu. Cuman kan aku jelaskan kepada kalian sepintas saja. Nanti kalau aku jelaskan tuntas dia ya oot. Sedangkan kita kan mau ke sini. Ya. Nanti kalau misalkan perlu kita jelaskan ya kita bikin video tersendiri. Dan itu pun bukan untuk si anjing itu.
ya. Tapi untuk kamu yang Islam ini supaya goblokmu hilang. Ya, banyak yang oot gitu. Jadi nggak fokus ke sini, mengganggu. Kan sama aja mengganggu itu. Makanya si siapa itu? Kan aku kasih ingatan, jangan oot, fokus ke sini dulu. Ini aja kamu belum tentu ngerti kok sudah ke lain. Gitu ya. Ya. Jadi ini yang aku maksud, ya aku selalu wait and see, ya makanya begini, bukan kesombongan ya, tapi percaya diri. Memang percaya diri dan sombong itu beda-beda tipis. Kalian itu khususnya yang kafir-kafir itu bukan level untuk berhadapan dengan gue. Lu bukan siapa-siapa. Ya. Lihat track record gue di perdebatan tuh. Minimal mereka yang punya kapasitas otoritas. Badan Ketua Bamat Jawa Barat yang kemarin. Terus pendeta yang Jakarta yang kemarin lagi. Makanya gue nggak asal aja mau. Misalkan diundang, gue ketemu ini ya. Sebelum perdebatan sama Ketua Bamat Jawa Barat itu ya. Pak siapa namanya, Pak Ferdinand itu ya, waktu rame-ramenya COVID, gue ditawarin juga. Ada anak pada waktu itu dia masih semester 7 ya, sebetulnya itu narasumbernya kan gue, dari Kristennya kan si Kang Mas Morowali Yanto Matalu itu, kalau dia kan dosen dan dia pendeta, makanya gue mau gitu. Tiba-tiba si anak ini kan karena nggak ada narasumber lain atau gimana, nggak tahu, disertakan. Dia mau tanya sama gue suruh diem. Duduk lu, diem. Itu videonya ada, tapi bukan di channel gue belum punya channel saat itu. Teman-teman yang suka explore video mesti tahu itu, siapa yang gue maksud. Duduk lu, diam. Nanti kalau lu sudah selesai, lu baru boleh ngomong sama gue. Ya percuma dong, gue ngomong sama anak semester 7, yang dia tunjukkan buku gurunya. Lah buku gurunya itu sudah gue makan. Ya gurunya langsung ketemukan gue. Nah, tidak lama kemudian mungkin dia sudah tamat S1 ya. Dia minta satu lembaga dakwah Islam ya untuk mempertemukan gue sama dia. Dan dia ngasih syarat harus gue gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kan jangan didikte dong. Dia kan ngasih syarat harus Gus Beti, ya. Ya bilang Gus Beti juga ngasih syarat harus lu didampingi gurunya. kan begitu ya. Jadi maksud gue begini loh, lu tanya saja, pertanyaan dan pernyataan itu beda. Kalau tanya pun yang bagus, contohnya siapa, Oskis itu santun loh, dan kita sebagai orang Islam harus berani mengakui kelebihan orang di luar Islam sekalipun. Jadi kalau Oskis itu santun, itu harus kita akui. Meskipun dia tidak Islam, tapi dia santun. Izin dulu, disampaikan, dipaparkan. Ya. Tapi yang kafir-kafir anjing lainnya kan banyak. Dan dia bukan pertanyaan, pernyataan. Ya, pernyataan ya mau gue. Gue respon apa enggak itu terserah gue. Maksudnya lu bukan level gue. Itu loh. Ya. Oke, itu penjelasan saja, tapi perlu supaya kita bisa fokus ya. Jadi kalau seperti ini juga teman-teman, kalau aku tanya, jika kamu ragu, maka tanyakanlah kepada ahli kitab. Kasih aku satu, ini umum, untuk siapa saja. Kasih aku satu periwayatan. Kanjeng Nabi Muhammad bertanya kepada siapa yang dia ahli kitab. Coba. Ini Al-Quran loh, bukan hadis loh. Coba. Ini umum, siapa aja mau jawab, tolong jawab. Baik yang Islam maupun yang kafir, jawab. Karena ini kalimat retorik canggih banget ini. Kalau nggak dipahami secara holistik, miring dia. Ya. Siapa ahli kitab
yang pernah ditanyain oleh Kanjeng Nabi Muhammad tentang Al-Quran? Jangan kau bawa peristiwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad baru turun dari Gua Hira loh ya. Itu konteksnya beda lagi. Terus sama Bunda Khadijah diketemukan dengan pamannya Naufal bin Warokah yang ahli kitab itu konteksnya beda lagi. Itu kan di awal itu. Ya, kalau ini kan bukan di awal. Dan ini ada beberapa kali dinyatakan kan. Jika kamu ragu maka. Ini kalimat retorik loh. Terus kan kita tanya, pikiran kita harus nakal tanya. Siapa ya di antara ahli kitab yang pernah ditanyai oleh Kanjeng Nabi? Coba kamu jawab kalau ngerti. Ya. Oke, itu sekedar singular kita, tapi penting walaupun singular ya. Oke, sekarang aku bacakan. Jadi Yesus gila ya di Yohanes 10:20. Tapi bagaimana memahami gila itu ada ilmunya. Nggak bisa ayat ini dicopot begitu saja. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad gila. Ya itu perlu menjelaskan. Ada ilmunya bagaimana menjelaskan diksi gila itu. Kalau memang tujuannya memang mencari pengetahuan. Kenapa ya kok disebut gila gitu loh. Cuman kalau maunya hanya membantah saja, ya anjing tadi itu. Gitu. Oke, sorry nggak aku jelaskan. Nanti kalau aku jelaskan kita oot ya. Kita fokus ke sini dulu. Sebelum ke sini, aku bacakan komen yang masuk dari kalian. Kita berpacu dengan waktu ini karena nanti nganter Nduk Ranti sekolah. Oke. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jonolono Wonosobo hadir Gus, salam Isra. Oke, salam Isra untukmu Jonolono. Terima kasih Gus atas pencerahannya Gus. Oke, terima kasih juga atas 3 merah hatinya ya untuk Mas Jonolono yang ada di Wonosobo. Wonosobo itu dingin, sama seperti Batu ini, tapi Batu sudah rusak ekosistemnya ya. Sudah tidak ada kabut lagi. Alhamdulillah kalau bermanfaat ya di sini Mas Jonolono, ternyata Anda mendapatkan pencerahannya, dan semoga janji Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam hadisnya tidak hanya tercurahkan kepada aku tapi kepada kalian semuanya, mendapatkan imbalan sesuai dengan sholawatnya masing-masing karena kemampuannya juga masing-masing ya. Semua yang bersholawat di sini akan mendapatkan apa-apa yang disinari matahari ya. Karena apa? Dengan pernyataan yang datang dari Kang Mas Jonolono sendiri ya, itu mengatakan bahwa terima kasih atas pencerahannya. Artinya ada sesuatu yang dia dapatkan, ada nur yang dia dapatkan, tidak lagi dalam kegelapan tapi dalam keterang benderangan. Oke, sama-sama terima kasih Kang Mas Jonolono. Kemudian Kang Aljus Bandung hadir. Nah, nomor 7 ya, nomor 7 ya. Biasanya nomor 1. Nggak apa-apa. Kemudian Rafa Japi, episodenya panjang, ternyata udah ngikutin dari seri 1, lanjut sampai selesai, mantap. Nah inilah, orang beda-beda ya, seperti Kang Mas Rafa ini dia yang suka singular ya. Kadang-kadang ada yang suka strike, langsung to the point. Dan semua itu tipologinya beda-beda. Kalau yang memang suka strike ya jangan di sini gitu loh. Kamu mau beli karbet ya di toko bangunan, toko besi, jangan beli karbet, kamu larinya ke warung Padang, kan ya repot. Terus warung Padang kamu paksa, ayo rubah itu warung Padang, rendangnya rubah jadi karbet, kan ya repot. Kamu nggak ditempeleng sama yang punya warung Padang juga sudah untung, gitu loh. Jadi lihat, kamu mau apa, masuknya sesuai dengan pilihanmu. Gue suka yang strike, nah pilih. Kan banyak juga sih yang strike itu kan dari sekian sudah berapa ratus ribu channel YouTube itu, kamu masuk ke sana. Oh gue suka yang singular, nah pilih yang singular. Jangan lu masuk ke yang singular, lu paksa dia atau lu kritisi kok nggak strike gitu kan, paling lu gila itu. Ya. Oke.
Terima kasih untuk Kang Mas Rafa Japi ya atas komennya. Iya, kita sudah berlanjut. Sekarang seri yang ke-10. Insya Allah akan kita selesaikan. Oke. Terima kasih atas kebersamaannya mulai dari episode seri yang pertama. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian kita ke Kang Rio Anwar Kusuma, Jakarta Selatan hadir Guske. Terima kasih Rio. Terus ada Ditaku-taku. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti derek nyimak. Mugi sedaya paringan sugeng rahayu Gus. Oke, terima kasih 3 merah hatinya. Dari judulnya saja sudah masuk otak. Kenapa sih Kristen masuknya belok alur 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Otaknya kemana hai Oten salam Isra. Ya itu tadi yang gue bilang. Jadi ya kalau kita perhatikan itu stylenya 2. Di samping style-style yang lainnya. Kalau dia tidak mengerti permasalahan, dia berusaha mengganggu, gitu loh. Atau dia pura-pura budek, pura-pura nggak tahu, padahal ya sebetulnya tahu, cuman karena sudah terdogma itu menjadi repot, dia harus memilih. Seperti waktu gue menjelaskan bahwa kemarin kita jelaskan ke kitab Ibrani ya tentang tahtamu, kepunyaan Allah, menyulap kata mengubah makna. Itu mana ada komen dari Kristen? Kan tidak ada. Karena nggak bisa dibantah, di sana itu terjadi kejahatan akademis. Orang tahtamu kepunyaan Allah kok disulap untuk mengubah makna menjadi tahtamu ya Allah. Beda. Cuma ada yang komen, tidak ada. Nah, itu pura-pura budak gitu loh. Pura-pura nggak tahu gitu. Kalau orang mencari kebenaran, dia akan dek. Loh, oh iya ya. Berarti Yesus ini Allah atau bukan? Dan dia suka, dia demen mendapatkan pencerahan. Mau dia terima atau tolak itu urusan belakang. Tapi dari itu menjadi trigger dia untuk berusaha mencari tahu sebetulnya Yesus itu siapa. Maka tunduklah terhadap Alkitab. Sama dengan 1 Yohanes berapa itu? Yang menjadi saksi adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Padahal itu ayat palsu disisipkan ke dalam. Makanya kalau ada yang bilang, mana buktinya ayat palsu? Lu ketinggalan kereta api. 1 Yohanes berapa itu? Lupa lu. Kan sudah pernah kita bahas. Itu disisipkan di dalam kurung itu. Lah kalau kurungnya lepas. Tapi ya gitu, pura-pura budek aja. Kalau nggak pura-pura budak nanti kita bahas ke kanan dia ke kiri gitu. Jadi kalau apa yang namanya ditaku-taku itu ya ditaku-taku harus maklum. Ya begitu style mereka. Ya. Sampai Kang siapa itu? Hermananata Wijaya. Sampai heran kok. Itu dia tuh apa memang dibayar untuk mengganggu kajian-kajian dari Islam atau gimana ya gitu ya. Kan dia aku pernah tanya begitu. Karena kalau misalkan enggak suka ya sudah ditinggalkan kan begitu. Ngapain mengikuti yang suka? Yang enggak suka terus komennya seperti orang gila. Ya begitulah ya ditaku-taku ya. Oke, terima kasih. Kemudian soleh kita Giswati. Alhamdulillah Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan semua saudara yang ngaji. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas 3 merah hatinya. Salam Isra untuk semua yang di sana ya. Giswati, terima kasih. Kemudian soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung hadir dan insya Allah nggak akan absen. Mantap, terima kasih. Semangat belajarnya tinggi untuk soleha kita Rahani Junaidi ya. Kemudian dari Kang Irfan Al-Akbar dicatat Gus, itulah sebabnya bunyi kalimat syahadat adalah la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Sebuah proklamasi keyakinan yang berisi satu paket ya antara ketundukan kepada Tuhan dan Rasulnya ya, dan itu tidak boleh terpisahkan. Ya, masih menyimak sambil mengerjakan tugas-tugas negara dari Kerji Jambi. Mantap, terima kasih. Semoga sehat selalu yang ada di sana. Ya, salam Isra untuk semua teman-teman di sana. Matur nuwun.
Kita lanjutkan Bapak Abdul Muluk, sesepuh kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdrang, izin nyimak Gus, salam Isra. Semoga selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah untuk keluarga di sana, serta salam Isra juga untuk saudaraku semuanya. Terima kasih Bapak. Salam Isra juga. Waalaikumsalam ya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sehat selalu Pak nggih. Terima kasih Pak, terima kasih. Kemudian dari Alip, terima kasih. Ya, sepertinya ini komentar pagi yang pernah saya tulis di channel Keren Iki. Gas terus, matur nun. Salam Isra untuk semuanya. Oh iya, jangan lupa dukungan yang terbaik juga diharapkan untuk channel Iki. Terima kasih sudah mengingatkan. Sehat, bahagia selalu, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat ya. Matur nuwun untuk yang punya Depok ya. Dari Depok kita lanjut ke Bandung. Ayah sahana di situ. Ayah Akang Hermana Nata Wijaya. Kumaha Kang pawartos na Kang. Geus ngopi Kang. Abdi mah libur. Oke. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya Mak. Sorry. Ini di belakang lagi bikin sambal. Batu. Salam Isra buat semuanya. Oke, Kang Hermana atur nuhunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita Aisyah hadir di Mak Gus. Oke, monggo. Kemudian Kang Wahyu Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, kalau Kristen tauhid dari 5 ketemu 1 dan itu pun cuma 50% doang ya. Bisa dikatakan surganya belum 100% ya Gus. Artinya 50% surga itu bentuk rasa iba Gusti Allah. Ibarat guru yang 50% benar tapi ada nilainya. Maaf Gus kalau ayah keliru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Ini pakar herbal ya. Teman-teman silakan bersilaturahmi mungkin lewat WA kepada Kang Mas Wahyudi Junaidi. Banyak pengetahuannya tentang herbal ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Wahyu dan waalaikumsalam, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana ya. Memang benar ya, kita ketemunya itu di yang pertama dan itu pun sebagian, tidak total ya. Oke, kemudian Kang Saharan Gipari menyimak setelah 3 jam tayang sambil makan siang sayur asem. Aduh, mantap kali. Bapak Ikhwan nyimak Gus, mantap. Oke, Kang Sopo iki, Kang Cipto Purbaling. Karena kajian ilmiah dan walaupun belum disimpulkan, maka saya simpulkan Kristen Tauhid bukan Islam. Kita setuju untuk tidak setuju. Oke, terima kasih untuk 5 merah hatinya. Jadi begini Mas, ya nggak salah sih, ya bener aja sih. Ini analoginya begini, gula ya. Kalau ditanya kesimpulannya gula itu apa ya, mesti orang bilang manis. Mesti manis. Tapi ini kan tingkat TK atau PAUD. Karena anak TK tidak pernah tahu bahwa gula itu dibangun atas rumus kimia C12H22O11. Nggak pernah tahu. Begitu juga kalau ditanya garam. Kesimpulan apa kalau ditanya? Mesti asin. Nah ini anak TK atau PAUD. Gitu ya. Tapi seberapa banyak orang dewasa yang tahu bahwa garam itu dibangun atas NaCl? Itu masalahnya. Ya. Kalau sekedar kesimpulan ditarik seperti itu bisa untuk hal-hal yang tapi tidak semuanya lah ya. Tidak semuanya harus diuraikan dulu. Tapi untuk hal-hal yang sudah menjadi public knowledge kira-kira begitulah ya. Semua orang tahu. Seperti ini kan orang tahu karena ini sudah menjadi public knowledge. Kalau orang berbicara gula meskipun belum disimpulkan, kesimpulannya ya manis. Begitu, ya. Tapi seberapa banyak orang tahu bahwa gula itu terbangun atas C12H22O11. Ini hanya orang-orang tertentu. Kalau gula itu manis ya anak TK, anak PAUD tahu. Gitu loh.
Ya, begitu juga kalau ditanya garam, ya karena itu public knowledge, ya orang mesti ngomong ya asin, ya itu ya anak TK lagi, PAUD itu. Jangankan Ranti sudah kelas 4. Ketika dia masih TK itu tahu kalau garam itu asin. Tapi apakah Ranti tahu bahwa garam itu terbangun atas NaCl ini? Itu dah yang dimaksud. Ya. Kalau soal kesimpulan seperti itu ya tahu. Masalahnya kita akan berpikir dalam perspektif TK, PAUD atau dewasa. Inilah yang disebut ya studi akademis itu di sini letaknya. Ngerti? Ya. Aku jelaskan lagi. Ya. Jelas ya. Al-Quran yang mengatakan, bukan hadis. Levelnya beda ini Quran. Ya. Syirik, ya, itu tidak diampuni. Tidak ada ampun. Jelas itu. Ini Al-Quran. Syirik. Selain syirik, ya, goiruh ya, di luar syirik. Goiruh syirik itu diampuni. Cluenya kan seperti ini. Kita ambil contoh oskis ya. Oskis itu dosanya kan di sini. Dia di sini nggak berdosa karena dia sudah menyembah Allah yang benar, Allah yang kita sembah juga, Allah yang disembah Yahudi juga. Ya. Allah yang disembah Yahudi juga. Ya. Dia tidak apa namanya? Tidak terkungkung oleh kejahatan yang tak terampunkan ini. Bebas dia sini. Dia dosanya cuma di sini. Tapi yang di sini itu bisa diampuni. Karena Al-Quran yang bilang semua dosa syirik, ya, syirik itu dosa tak terampuni. Jadi tak terampuni syirik itu. Tapi semua dosa apapun dia itu diampuni. Ini teks Al-Quran loh, bukan hadis. Ini gue jelaskan supaya lu jangan menggampangkan masalah. Gitu loh. Kan gue sudah bilang, Yesus mengatakan, kalau engkau tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, engkau tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar. Sekarang gue tanya, posisi oskis di surga atau neraka? Seberapa banyak pun dosa orkis, kan di sini, itu kan bisa diampuni, akhirnya 0, kan? Selesai kan, orang sudah diampuni. Karena orkis tidak melanggar ini. Dia bertauhid. Kan nggak ada ya yang tidak mengikuti Nabi Muhammad merupakan dosa tak terampuni. Ada di sini. Dosanya orkis itu dia tidak mau mengikuti yang disebut abrogasi dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad. Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dosa dia. Tapi kan itu tidak tertulis secara tekstual loh ya. Gue bilang tekstual. Bukan nanti kita melihat behind screen-nya. Tidak tertulis. Siapa yang menolak itu merupakan dosa tidak terampuni. Kan tidak ada. Jadi dosa dia menolak Nabi Muhammad dengan tetap pada jalur Nabi. Itu bisa diampuni loh. Yang nggak bisa diampuni kan syirik. Nah terus kalau dosa itu diampuni dan dia tidak syirik, berarti masuk surga dong. Begitu. Penjelasan ini ribet, Mas. Gue sudah diskusi dengan orang yang menurut gue pakar. Setelah gue tanya juga, dia pusing kepalanya. Pusing. Sekarang lu jawab coba.
Oskis itu posisinya di surga atau di neraka? Gue tantang lu untuk menjawab ini. Karena jelas dia tidak melanggar ini kok. Kalau dia melanggar ini seperti pagan-pagan yang Tuhan menjadi manusia dan segala macamnya itu. Dia melanggar ini. Ini tak terampuni. Lah, Oskis tidak melanggar ini. Yang dia langgar, dia tidak mau mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kan pelanggaran itu bukan pelanggaran yang tidak diampuni lah. Kalau misalkan itu nanti diampuni, berarti masuk surga kan, Oskis? Iya, begitu. Karena teksnya begitu yang ada di Al-Quran. Ini pergumulan gue sejak gue di jalanan. Karena kemarin ada yang komentar siapa itu. Ya, gue sampai bilang begini. Kemarin waktu gue ke Surabaya, gue tanya. Sebetulnya yang memasukkan kita ke surga itu tauhidnya atau Islamnya sih? Bingung orang jawab. Tauhidnya itu atau Islamnya yang memasukkan kita ke surga? Makanya kan aku bilang kemarin di seri keberapa? Ada bungkus, ada isi. Yahudi, Nasrani, Islam itu bungkus. Yang dia berubah-ubah. Ya, tempusnya itu berubah-ubah sesuai zaman kenabiannya. Nanti mengalami abrogasi. Itu bungkusnya begitu. Tapi isinya tetap aja tauhid. Masalah nanti Nasrani berubah menjadi Kristen dan dia menjadi melenceng jauh dari Yesus, ya itu urusan dia lah, itu kajiannya lain lagi. Nggak ada ceritanya Yesus mengajarkan Yohanes, mengajarkan Tritunggal, nggak ada. Kecuali dogma yang membodohkan itu aja. Karena kalau sudah terdogma, otak itu menjadi beku. Ya, jadi semua itu bungkus. Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam itu bungkus. Yang isinya La ilaha illallah. Itu isinya, itu yang tidak berubah. Yang gue kan bilang kemarin, gue tuh kalau baca Alkitab tuh gue ya merinding juga loh. Itu artinya gue tetap memberikan respect. Gitu. Bagaimana nilai-nilai tauhid itu tidak bisa dirusak. Kalau yang lain mau merusak silahkan, tapi nilai-nilai tauhid itu tidak bisa dirusak. Apa yang tertulis di Alkitab itu masih tetap. Cuma nanti orang ada tahrif, merubah dalam penafsiran. Tapi kan tetap aja ketahuan. Jejaknya itu bisa kita lihat. Ketahuan loh. Enggak, Alkitab enggak begitu. Makanya gue kan ngomong, di mana Alkitab menjelaskan tentang Tritunggal? Kagak ada. Di mana Alkitab menjelaskan Yohanes? Kagak ada. Orang sudah jelas kok katakan Alkitab antara yang diutus dan yang mengutus. Masa nggak beda? Mas nggak bisa membedakan yang diutus sama yang mengutus. Masa yang pengutus dianggap sama dengan yang diutus kan? Nah, pertanyaan gue tadi, sebetulnya yang memasukkan kita ke surga itu Islamnya atau tauhidnya? Maka jawabannya di dalam Islam itu ada tauhid. Itu loh. Di dalam Nasrani itu ada tauhid. Di dalam Yahudi itu ada tauhid. Di dalam Milata Abraham itu ada tauhid. Nanti ini Oskis itu nggak bisa disamakan dengan Sabiin. Nggak bisa. Kalau kaum Sabiin itu masuk surga dia. Masalahnya otak lu geblek apa enggak? Kalau lu pinter, lu tahu apa itu kaum Sabiin. Kan gue sudah jelasin agama Samawi, agama Ardi. Agama Samawi itu top down, dari atas ke bawah. Agama Ardi dari bawah ke atas. Bottom up dia. Nggak sama lah. Sabiin itu dari bawah ke atas. Dia tidak mendapat wahyu, dia mencari wahyu, mencari petunjuk. Alhamdulillah ketemu. Makanya kan gue bilang, kalau gue ikuti kerangka berpikir filsuf Arasi, gue setuju. Sebetulnya untuk cari tahu bahwa Gusti Allah itu ada dan dia satu, tunggal, itu sebetulnya otak saja cukup, dan gue setuju itu. Makanya kalau ada Tritunggal Yohanes itu otaknya gimana ya? Gitu loh.
Gue setuju itu, Arasi bilang, kalau misalkan beragama ini hanya sekedar tahu bahwa Allah itu ada dan dia satu, itu kan membabat habis ateis dan membabat habis mereka yang percaya, yang teis tapi yang tidak tunggal. Untuk tahu itu otak saja sudah cukup, rasional saja sudah cukup. Karena tidak mungkin memang ada Allah itu tidak satu. Gitu loh. Gue setuju sama Arasi. Lalu apa perlunya Nabi? Nabi itu perlunya untuk menyampaikan syariat. Syariatnya nanti gimana? Itu Nabi. Gitu loh. Jadi artinya agama itu tidak cukup hanya pemahaman tentang eksistensi Allah yang tunggal. Karena itu diturunkan Nabi menjadi guru kita untuk menjalankan syariatnya. Memahami yang tunggal ini gimana? Itu nanti korelasinya ke syariat, maka Nabi turun. Itu loh. Nah, kaum Sabi'in itu tidak pernah ketemu Nabi. Tetapi secara logika nalar yang dia eksplor, mereka meyakini bahwa Gusti Allah itu ada dan tunggal. Itu loh. Artinya dia bertauhid. Tapi belum ketemu Nabi. Beda dengan Oskis. Oskis sudah ketemu Nabi. Ketemu juga jangan dipahami ketemu seperti aku ketemu Duk Ranti, aku ketemu Graito, ya jangan gitulah. Jangan goblok-goblok amat lah. Kadang-kadang repot aku jelas. No. Makanya kalau dibilang kesaksian itu yang disaksikan apanya? Yang seperti ini. Oskis bukan tidak ketemu Nabi, dia sudah ketemu Nabi. Ketemu apanya? Memangnya Oskis ketemu Yesus? Memangnya Yesus ketemu Nabi Muhammad? Ketemu apanya? Seperti kemarin, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iya, yang besar apanya? Ya. Aku kira sampai di sini ini kurang 10 menit nanti sudah siap-siap. Jadi begitu ya. Ya. Nggak simpel menjelaskan ini. Kalau soal kesimpulan bahwa gula itu manis dan garam itu asin, ya itu kan anak TK, anak PAUD juga ngerti gitu loh ya. Nggak sesederhana itu. Ya, harus diuraikan karena tidak semua orang tahu bahwa ada NaCl di dalam garam dan ada C12H22O11 di dalam gula. Itu perlu kedewasaan berpikir. Tuh. Oke, itu untuk Cipto Purbaling dan juga untuk semuanya ya. Jadi meskipun aku menanggapi apa yang disampaikan Cipto Purbaling, tapi tanggapan itu untuk kalian semua ya. Terima kasih atas merah hatinya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Al-Quran, ya jaga iman Islammu dalam keindahan yang ada di hatimu. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih, salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.